Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai anuitas dalam pariwisata yang beranggotakan saya, Suni Merina Dwi Hapsari, Saya Rahma Rizky Hana. Saya Claria Sepin. saya Tutut Aprilia, Saya Erin Sari. Saya Saheng Marta Saputra. Saya Fahmi Awaludin. Saya Ferdi Budiman. Yang pertama ada pengertian anuitas. Apa sih yang dimaksud dengan anuitas? Anuitas adalah sistem pembayaran dan penerimaan sejumlah uang yang dilakukan secara tetap dan berkala dalam jangka waktu tertentu. Jadi, orang melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama dalam setiap periodenya, baik secara bulanan maupun tahunan. Komponen penting dalam anuitas antara lain adalah jumlah cicilan tetap, jangka waktu pembayaran, dan juga adanya bunga atau keuntungan bagi penyedia layanan. Semua komponen ini saling mempengaruhi sehingga membuat sistem anuitas lebih teratur dan juga jelas. Selain itu, dalam anuitas juga dikenal dengan konsep nilai sekarang dan nilai masa depan, yang artinya dalam cicilan yang kita bayarkan sebenarnya itu sudah diperhitungkan agar nilai sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun kemampuan konsumen. Kenapa sih anuitas penting dalam industri pariwisata? Anuitas penting dalam industri pariwisata karena dapat membantu wisatawan dalam mengakses perjalanan. Dengan sistem anuitas, wisatawan bisa melakukan perjalanan tanpa harus mengeluarkan biaya secara besar-besaran di awal, sehingga pengeluarannya lebih ringan. Nah, sedangkan dari sisi pelaku usaha pariwisata, anuitas membuat arus kas lebih stabil. Dengan anuitas ini juga perusahaan bisa lebih mudah merencanakan operasional dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Singkatnya, wisatawan senang karena biaya liburannya lebih terjangkau, sementara pelaku usaha juga senang karena bisnisnya lebih stabil dan berkelanjutan. Manfaat anuitas bagi konsumen adalah mempermudah mewujudkan impian liburan ataupun ibadah karena pembayarannya bisa dicicil sesuai kemampuan. Sedangkan bagi penyedia jasa wisata, manfaatnya adalah adanya kepastian penerimaan dana secara rutin. Penerapan anuitas dalam pariwisata bisa kita temukan pada sistem cicilan paket wisata, program tabungan ibadah seperti umroh, atau kredit modal usaha pariwisata seperti hotel, homestay, maupun restoran. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh studi kasus anuitas di bisnis pariwisata. Studi kasus yang pertama diambil dari Biro Travel, di mana sebuah biro travel menawarkan paket umroh senilai 40 juta. Jamaah hanya cukup membayar uang muka senilai 10 juta. Kemudian, sisanya dapat dicicil selama 12 kali dengan jumlah yang tetap di setiap bulannya. Dengan ini dapat menjadi cara yang efektif dan memudahkan bagi calon jamaah. Studi kasus yang kedua itu ada di sebuah hotel di Bali. Bekerja sama dengan bank untuk menawarkan program cicilan biaya menginap bagi wisatawan domestik. Misalnya paket liburan keluarga senilai 15 juta dibayar dengan uang muka 3 juta. Lalu bisa dicicil selama 6 kali dengan biaya tetap. Dengan begitu konsumen dapat menikmati liburan tanpa harus menunggu menabung lama. Sementara hotel tetap memperoleh pendapatan rutin. Studi kasus yang ketiga yaitu seorang pengusaha homestay di Yogyakarta mengambil kredit modal usaha sebesar 200 juta untuk renovasi dan penambahan fasilitas. Kredit tersebut dibayarkan dengan sistem anuitas selama 5 tahun yang dimana setiap bulan ia membayar cicilan pokok dan bunga dengan jumlah yang sama. Hal tersebut membuat usaha lebih stabil karena pemilik sudah tahu berapa kewajiban bulanannya, sementara bank mendapatkan jaminan penerimaan pembayaran tetap. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu untuk konsumen, yaitu sistem anuitas yang memberikan kemudahan dan mengikuti perjalanan wisata yang bernilai tinggi. Yang kedua ada untuk pelaku usaha pariwisata, yaitu mekanisme cicilan anuitas memastikan adanya penerimaan dana rutin sehingga Biro Perjalanan dapat mengatur arus kas membayar mitra seperti maskapai,
hotel, dan juga pemandu, serta menjaga keberlangsungan operasional. Yang ketiga ada relevansi dalam pariwisata, yaitu penerapan anuitas pada produk pariwisata seperti paket perjalanan, tabungan liburan, atau program ibadah menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya beli konsumen sekaligus memberikan kestabilan finansial bagi penyedia jasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.